Bapak dan Ibu, minta waktunya sebentar. Dari produk IPAS kami akan mempromosikan hasil dari proyek anak untuk dimanfaatkan secara bersama-sama. Jadi sebenarnya ada 4 proyek. Karena keterbatasan wadah, kami akan memberikan yang pertama dulu. Ini adalah pupuk organik cair dengan bau khasnya adalah bau tape, bau fermentasi. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk tanaman-tanaman atau bunga, baik dengan ocor maupun dengan semprot. Dengan aktualisasi untuk mempermudah, kalau di ocor itu 150 ml dalam 1 liter tambahnya, tapi kalau disemprot 100 ml dalam 1 liter untuk disemprotkan ke tanaman. Nah, seminggu bisa dilakukan 2 kali, tapi yang ini POC ini baiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Ya, kandungan yang ada di sini ini udah kita mix, anak-anak mix, karena di lab sana itu mereka membuat pupuk dari unsur nitrogen sendiri, fosfat sendiri, kalium sendiri. Tapi di satu wadah ini sudah kita mix karena akan kita sebarkan ke berbagai manfaat proyek IPAS ke Bapak dan Ibu. Kita mix di dalam satu ini sudah mengandung minimal unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Tinggal nanti penggunaannya apakah untuk masa vegetasi atau generatif, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Tapi secara umum bisa semuanya, baik vegetasi maupun generatifnya. Paham ya Bapak Ibu? Yang kedua, di proyek IPAS yang kedua, anak-anak memberikan produk yang namanya fotosintesis bakteria untuk mengenal larutan, ya. Jadi di produk ini saya gunakan pada proses tumbuh-tumbuhan yang ingin berbuah, ya, ingin mempercepat terjadinya proses fotosintesis. Ini caranya beda dengan yang POC tadi. Yang fotosintesis bakteria disemprotkan atau disiramkan, tapi pada saat siang hari. Dia harus ada sinar matahari. Lebih bagus ketika dia ada sinar matahari, ya. Ini memperkatakan bagaimana membedakan larutan sebenarnya. Nah, produk yang ketiga, ini jamu ampuh, kita bilangnya ampuh. Ini adalah pestisida alami. Iya. Jadi Bapak Ibu yang tanamannya ada hamanya atau akarnya kena hama, kemudian hama putihnya, silahkan nanti disemprot pakai ini. Ini produk anak yang ketiga. Masih ada satu lagi sebenarnya karena kita keterbatasan tempat. Di sana masih ada pestisida nabati dari tembakau, ya, untuk ulat itu, tapi belum ada tempat. Maka untuk hari ini Bapak dan Ibu yang berkeinginan silahkan ngambil 1 paket dari anak-anak ini. IPAS berbagi manfaat programnya yang kita lakukan hari ini. Sementara ada 3 barang yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih, salam dari kami, salam proyek IPAS, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Organik yang ini yang bau apa ya? Bau bukan nyengat, ini baunya bau busuk. Itu adalah fotosintesis bakteria. Yang nyengat baunya bau pestisida. Bau obat pestisida. Oh, beda. Pestisida. Soalnya kan penyemen tunas itu bagus, Budi. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 2 mempopulerkan proses pembelajaran proyek IPAS, tetapi proyek ini bermanfaat bagi siswa dan bagi kehidupan mereka ke depan. Nah, salah satu proyek yang kita tampilkan, proyek yang ditampilkan oleh anak-anak adalah salah satunya adalah mereka membuat pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini kita namakan pupuk NPK sebenarnya atau sebangsa urea yang bisa diimplementasikan bagi pemupukan organik
daripada beli di luar mahal, mereka bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak terpakai di sekitar mereka untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah fotosintesis bakteria. Ini berfungsi untuk membantu percepatan fotosintesis pada tanaman. Dan ini cukup bermanfaat sekali bagi anak-anak dan bisa menghasilkan uang bagi mereka secara ekonomi, belajar eksaktanya, tentu IPA masuk di dalamnya, banyak hal yang mereka peroleh. Yang terakhir, selain dari pupuk, kemudian fotosintesis bakteria, mereka juga membuat yang namanya pestisida nabati, ya, untuk hama-hama. Biasanya tanaman ada hamanya, nah ini obatnya. Nah, proyek ini semuanya ada hasil karya anak yang bertujuan membawa manfaat, pembelajaran yang bermakna, dan minimal ke depan anak-anak bisa berpikir logis, kreatif, dan bisa memanfaatkan peluang yang ada di sekitar mereka untuk menjadi bahan yang bermanfaat. Apakah bahan ini tidak berbahaya atau efek sampingnya seperti apa gitu? Karena ini berasal dari bahan organik, kita pastikan bahan ini tidak berbahaya, ya, karena berasal dari bahan-bahan yang organik. Cuman ketika pemakaiannya kita tetap harus hati-hati, karena SOP juga, ya, ada SOP-nya, harus mengikuti takaran, jangan terlalu banyak dulu, jangan terlalu pekat dulu, karena tidak semuanya medan tanaman yang kita pakai itu akan bisa merespon sama sesuai dengan di lain tempat. Jadi harus dengan aturan encer dulu. Kalau encer belum ada perubahan, kasih agak pekat gitu terusnya. Mungkin kedepannya gimana, Pak? Yang kedepannya adalah dalam proses pembelajaran bagi kita, bagaimana kita mengajak anak untuk mengenal lingkungan di sekitar kita, memanfaatkan lingkungan di sekitar kita, sehingga apa yang ada di sekitar kita menjadi bermanfaat dan bermakna. Berarti bisa bernilai ekonomis juga ya Pak ya? Harus bernilai ekonomis, ya, bermanfaat dan bernilai ekonomis. Ketika anak sudah tamat dari sini, begitu mereka berdikari kemudian membuat produk seperti ini bisa peluang bisnis buat anak-anak setelah tamat dari SMK Pak ya? Iya, inilah makanya ketika kita memberikan pembelajaran proyek IPA kepada mereka, selain proyek-proyek yang berbasis ilmu pengetahuan alam, mereka juga harus memahami bagaimana prospek ilmu sosial, ilmu ekonomi, sosiologi, dan sebagainya untuk diimplementasikan dan bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih Pak Co atas informasinya dan kreativitas yang sangat tinggi, dan ini tentunya perlu diapresiasi oleh sekolah maupun semua pihak. Kita harus mendukung program ini sehingga program ini bisa bermanfaat buat semua, baik di warga SMK itu sendiri maupun buat sivitas anak-anak kita setelah tamat dari SMK Negeri 2 Ketapang. Sama-sama Pak, yang pasti adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berinovatif, jangan pernah berhenti untuk berkarya demi sebuah pendidikan yang lebih bermakna. Lain kali bungkusnya mungkin harus lebih di branded lagi. Siap, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.